Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu kita melaksanakan doa. Untuk doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pagi hari ini, yaitu masih di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran kita mulai, tentunya anak-anak perlu tahu apa tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menjelaskan berbagai perlawanan terhadap pemerintahan Belanda di daerah secara benar. Yang ketiga, dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan berbagai keragaman yang ada di sekitarnya secara tepat. Dan yang keempat, dengan menulis, siswa dapat mengidentifikasi berbagai keragaman suku yang ada di Indonesia secara tepat. Perhatikan teks berikut ini. Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa atau kulturstelse merupakan peraturan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Johannes van de Bos pada tahun 1830 yang mengharuskan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku di pasar ekspor, khususnya tebu, tarum atau nila, dan kopi. Hasil tanaman ini nantinya harus dijual kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan. Sedangkan penduduk desa yang tidak punya tanah harus bekerja selama 75 hari setiap tahun, yaitu 20% dari 365 hari. Pada perkebunan milik pemerintah Belanda, hal tersebut menjadi semacam pengganti pajak bagi rakyat. Untuk materi selanjutnya yaitu perlawanan rakyat terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tahukah kamu, salah satu masa di mana rakyat Indonesia cukup menderita adalah di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Masa tersebut menjadi salah satu mimpi buruk yang hingga kini masih diingat oleh rakyat kita. Kamu mungkin pernah mendengar tentang tanam paksa. Nah, ini terjadi di masa tersebut. Penderitaan yang dialami rakyat saat itu mengakibatkan adanya berbagai perlawanan yang dilakukan demi mengalahkan pemerintahan Hindia Belanda. Tanam paksa sangat menyakitkan bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia suruh bekerja, pada saat sudah menghasilkan hasil dari pekerjaannya, hasil dari tanamannya, hasil dari perkebunannya dijual oleh kepada pemerintah Hindia Belanda dengan harga yang sangat murah. Itu sangat menyakitkan bagi masyarakat Indonesia. Nah, pada saat itulah berbagai perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengalahkan pemerintahan Hindia Belanda. Untuk selanjutnya adalah perlawanan-perlawanan oleh masyarakat Indonesia. Perlawanan yang pertama dilakukan oleh Pattimura, yaitu pada tahun 1817. Pattimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783. Perlawanan pertama datang dari wilayah Maluku. Kapitan Pattimura atau yang dikenal juga sebagai Thomas Matulesi melakukan perlawanan karena adanya perbedaan perlakuan yang diterima oleh rakyat Maluku ketika dipemerintah oleh Inggris dan Belanda. Selain itu, adanya pajak yang tinggi dari Belanda kepada rakyat Maluku membuat rakyat marah sehingga akhirnya melakukan perlawanan dengan dipimpin oleh Pattimura dan juga beberapa tokoh lainnya seperti Anthony Rebok dan Christina Marta Tiahahu.
selanjutnya, yaitu sebab-sebab perlawanan. Pada saat itu, masyarakat Maluku yang dipimpin oleh Kapiten Patimura melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Sebab perlawanan itu muncul dikarenakan yang pertama, benteng Durtede diduduki Belanda. Yang kedua, rakyat dipaksa menyerahkan ikan asin, dendeng, dan kopi. Dan yang ketiga, rakyat dipaksa kerja rodi, menebang kayu, membuat garam, dan membuka perkebunan pala. Dari situlah Kapiten Patimura melakukan perlawanan keras terhadap pemerintahan Hindia Belanda agar masyarakat Maluku terbebas dari namanya kerja paksa, membuat garam, dan membuka perkebunan pala demi hanya untuk kepentingan pemerintahan Hindia Belanda. Dari situlah Kapiten Patimura melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Yang kedua adalah Perang Paderi, yaitu terjadi pada tahun 1821 sampai 1837. Awal mula Perang Paderi adalah ketika adanya konflik antara dua kelompok dalam masyarakat Minang, yakni antara kaum Paderi dan kaum adat. Nah, dalam perang yang terjadi antara 1821 sampai 1825 ini, kaum adat dibantu oleh Belanda untuk mengalahkan kaum Paderi. Namun di tahun 1825, peperangan ini sempat berhenti karena adanya gencatan senjata. Keputusan ini diambil oleh Belanda karena mereka harus mengatasi perlawanan Pangeran Diponegoro. Nah, di mana tersebut ternyata kaum adat dan kaum Paderi memutuskan untuk melakukan perdamaian. Setelah Belanda berhasil mengatasi perang Diponegoro, mereka kembali melakukan serangan ofensif terhadap kaum Paderi. Pada tahun 1837 menjadi akhir dari perang Paderi. Di bulan Agustus 1837, pasukan Belanda tersebut berhasil merebut benteng Bonjol. Lalu di bulan Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol terpaksa menyerah. Tuanku Imam Bonjol kemudian diasingkan ke Cianjur, kemudian Minahasa. Baiklah anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu Perang Diponegoro. Perang Diponegoro yaitu terjadi pada tahun 1825 sampai 1830, yaitu selama 5 tahun. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan terhadap Belanda selama 5 tahun, yakni dari 1825 sampai 1830. Perang ini katanya juga sebagai salah satu perang terbesar yang mengakibatkan anggaran negeri Belanda habis. Beberapa latar belakang terjadinya Perang Diponegoro antara lain. Di sini beberapa latar belakang terjadinya Perang Diponegoro. Yang pertama, berkurangnya pendapatan bangsawan Jawa akibat penghapusan sistem sewa tanah yang dilakukan oleh Van der Capellen. Yang kedua, pengaruh buruk Belanda di lingkungan Keratin. Yang ketiga, penerapan pajak yang menyengsarakan penduduk. Dan yang keempat, pemasangan patok-patok pembangunan jalan yang melewati tanah dan makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dalam perang ini, Pangeran Diponegoro mendapat dukungan dari sebagian bangsawan Jawa dan kalangan ulama. Taktik gerilya adalah cara yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro untuk menghadapi pasukan Belanda dalam perang ini, sedangkan Belanda dalam perang ini mencoba melakukan perlawanan dengan taktik benteng stelsel yang efektif, namun berbiaya besar. Tujuan taktik ini bertujuan untuk menghambat ruang gerak pasukan Pangeran Diponegoro. Perlawanan rakyat Perang Banjar terjadi pada tahun 1859 sampai 1905. Perang Banjar merupakan salah satu perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Antasari terhadap Belanda. Perang ini terjadi karena beberapa hal, yakni
1. Belanda ikut campur dalam pengangkatan Sultan Banjar yang baru. Kalangan internal kesultanan menghendaki agar Pangeran Hidayatullah yang menjadi sultan baru, sementara Belanda menghendaki agar Pangeran Tamjidillah yang diangkat menjadi sultan. Yang kedua, adanya eksploitasi Belanda terhadap rakyat Banjar. Perang Banjar ini dipimpin oleh Pangeran Antasari dan juga Pangeran Hidayatullah. Awalnya serangan yang dilakukan Pangeran Antasari bisa menyulitkan Belanda. Namun akhirnya ketika Pangeran Hidayatullah ditangkap dan Pangeran Antasari jatuh sakit, perlawanan rakyat Banjar mengalami kemunduran. Namun perlawanan tersebut tetap diteruskan sampai dengan tahun 1905. Pada tahun 1860, Kesultanan Banjar ini akhirnya dihapuskan oleh Belanda. Perlawanan masyarakat selanjutnya adalah perlawanan Kerajaan Buleleng yang terjadi pada tahun 1846 sampai 1848. Tahukah kamu bahwa Perang Aceh adalah salah satu perang terlama yang menelan biaya sangat banyak pada pihak Belanda? Perang ini terjadi akibat beberapa hal. Yang pertama, upaya Belanda untuk menggenapkan seluruh wilayah Hindia Belanda di bawah satu pemerintahan Peknerland. Yang kedua, adanya penandatanganan Traktat Sumatera pada tahun 1871 antara Belanda dengan Inggris. Dengan Inggris tidak akan menghalangi upaya Belanda menaklukkan seluruh wilayah Sumatera termasuk Aceh. Dan yang ketiga, pembukaan terusan Swiss. Dan yang terakhir, pembangunan konsul Italia dan Amerika Serikat di Aceh. Perang ini dimulai semenjak tahun 1873 dan cukup menyulitkan Belanda karena berlangsung lama akibat rakyat Aceh yang mengorbankan semangat perang Sabil. Beberapa tokoh Aceh yang berperan dalam perang ini adalah Teuku Umar, Teungku Cikditiaro, Jutnyadin, dan Panglima Polim. Di tahun 1903, Kesultanan Aceh akhirnya menyerah dalam perang ini. Namun perlawanan secara sporadis tetap dilakukan oleh rakyat Aceh. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian keragaman suku bangsa. Keragaman suku bangsa merupakan sekumpulan manusia yang memiliki suatu kesatuan budaya yang diikat oleh kesadaran dan identitas budaya tersebut. Di negara Indonesia, agama menjadi faktor terpenting dalam menjalin kehidupan secara bersama pada suatu wilayah atau kumpulan masyarakat. Jadi, walaupun kita berbeda suku, budaya, agama, dan ras, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Jangan sampai kita membeda-bedakan. Kita harus tetap bersatu demi untuk keutuhan NKRI. Dengan perbedaan, maka Indonesia kita akan menjadi kuat. Berikut ini contoh keragaman suku bangsa di Indonesia. Di Aceh, yang pertama suku Aceh, yang kedua suku Alas, yang ketiga suku Gayo, keempat suku Kluet, kelima suku Semelu, keenam suku Singkil, ketujuh suku Tamyang, dan yang terakhir suku Ulo. Nah, ini merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang harus kita ketahui, masih banyak yang lainnya yang perlu kita pelajari dan kita pahami. Karena apa? Kita sebagai warga Indonesia harus mengetahui banyak suku, kita harus saling menghormati satu sama lain. Walaupun kita berbeda suku, ras, agama, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Kita tetap selalu menjaga perbedaan itu, menjaga perdamaian, menjaga keharmonisan, menjaga toleransi kita terhadap suku budaya di Indonesia.
Berikut suku yang ada di Sumatera Utara. Yang pertama suku Karo, yang kedua suku Nias, yang ketiga suku Simalungun, yang keempat suku Mandailing, yang kelima suku Dairi, yang keenam suku Toba, ketujuh suku Melayu, keempat suku Pakpak, dan yang terakhir suku Maya-Maya. Nah, ini merupakan suku bangsa yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami. Karena apa? Kita sebagai warga Indonesia harus mengetahui dan menghargai satu sama lain suku-suku yang ada di Indonesia ini. Berikut beberapa suku bangsa yang ada di Sumatera Barat. Yang pertama suku Minangkabau, yang kedua suku Mentawai, yang ketiga suku Melayu, yang keempat suku Kuci, dan yang terakhir suku Jambak. Nah, ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, yaitu banyak suku, agama, budaya, dan ras. Harus kita hargai, harus kita hormati. Ya, jangan sampai kita membeda-bedakan satu sama lain. Karena kita apa? Karena kita tinggal di Indonesia, ya. Jangan menganggap bahwa suku itu cuma satu. Masih banyak yang lainnya yang harus kita ketahui. Nah, makanya kita semua harus belajar, ya. Harus belajar bahwa di Indonesia itu bukan hanya satu perorangan, tapi banyak orang, banyak suku, banyak agama, dan banyak ras dan yang lainnya. Yang itu harus kita kembangkan, yang harus kita hargai. Jangan sampai kita membeda-bedakan dan akhirnya akan menjadi suatu perpecahan. Jangan sampai. Justru perbedaan itu adalah kunci untuk kekuatan bagi bangsa kita. Suku bangsa berikutnya yaitu adalah DKI Jakarta, yaitu suku Betawi, Kepulauan Riau, suku Melayu, Bangka Belitung, suku Melayu, Jawa Barat, suku Sunda, dan Yogyakarta, yaitu suku Jawa. Nah, ini merupakan suku-suku yang ada di daerah atau di provinsi, ya. Masih banyak yang lain yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita buta dengan kekayaan di Indonesia ini, kekayaan budaya, kekayaan ras, kekayaan agama, ya. Jangan sampai kita nggak tahu. Jangan mentang-mentang kita sudah memiliki suatu eh, suku, bahasa, kita mengesampingkan yang lainnya. Itu tidak boleh. Justru kita kalau bisa belajar semuanya. Karena apa? Kita berhak belajar semuanya. Karena kita orang Indonesia. Terkecuali kalau kita orang luar dari Indonesia ini. Baru. Tapi kalau kita orang Indonesia harus berhak mengetahui suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Jangan sampai kita nggak tahu. Ya, jangan sampai kita nggak tahu. Itu saja pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika anak-anak kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan langsung melalui telepon atau via WA, ya. Misalkan ada yang bertanyakan kurang jelas, silakan tanyakan. Itu saja, semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, selalu semangat dalam belajar. Semangat, semangat, semangat. Baiklah anak-anak, di akhir pembelajaran pada pagi hari ini, tentunya ada evaluasi pembelajaran. Di sini ada 5 soal, silakan anak-anak salin dan tulis di buku tulis masing-masing, lalu kerjakan. Setelah selesai, silakan kumpul ke sekolah, ya. Bisa kumpul melalui via WA. Semoga anak-anak selalu semangat dalam mengerjakan soal-soal ini. Selamat mengerjakan.